Yang saya hormati Direktur Eksekutif Ma'arif Institut, Kang Abdurrahim Ghazali. Saya lihat narasumber di sesi pertama ini juga sudah hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menggantikan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Saya lihat juga ada Dr. Romo Greg Sutomo, beliau ini seorang aktivis dialog lintas agama Muslim Kristen. Beliau ini sekarang tinggal di Manila di Filipina, jauh-jauh dari Asia Tenggara ke sini untuk acara Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Di depan saya, tadi saya sudah ngobrol sama beliau, ada Ibu Elga Sarapun. Beliau ini ahli tentang resolusi konflik, perdamaian, dan beliau aktif di Dian Intervide. Tadi beliau bilang kepada saya, Kang Rohim, Mas Sofan, kapan nanti Intervide bisa kerjasama dengan Ma'arif Institut? Ini acara bagus sekali, kata beliau. Alhamdulillah mendapat respon dan sambutan yang positif. Saya lihat juga narasumber di sesi-sesi berikutnya, ada Romo Haryat Moko, alhamdulillah udah hadir. Kemudian ada Mas Philip, ada Gus Ulil, luar biasa Gus Ulil ini. Apresiasinya terhadap acara Muktamar Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dan sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal sama Direktur Eksekutif Ma'arif Institut bahwa acara Muktamar Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif ini adalah bagian dari rangkaian Festival Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif yang sudah berlangsung dari bulan Juli, Oktober, dan sekarang November sudah 3 kali berjalan. Yang pertama adalah acara Syafi'i Ma'arif Memorial Lecture yang sudah digelar pada bulan Juli di Salihara pada saat itu, dan yang menjadi narasumber utama adalah Profesor Dr. Amin Abdullah. Alhamdulillah hari ini beliau akan menjadi narasumber kembali di sesi pertama ini. Nah yang kedua, sebagaimana teman-teman tahu bahwa Ma'arif Institut menerbitkan 3 buku karya Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nanti akan dibagi bukunya. Satu buku diterbitkan oleh Mizan, judulnya Indonesia Jelang 1 Abad, Isu-isu Kemanusiaan, Kebangsaan, dan Keumatan. Kemudian 2 diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Saya lihat beberapa sebagian udah pegang buku itu ya. Judulnya Al-Quran untuk Tuhan atau untuk Manusia. Dan yang ketiga, buku yang diterbitkan oleh Kompas, Bulir-bulir refleksi sang mujahid. Buya adalah seorang mujahid, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Haidar. Bukan hanya seorang mujahid, tetapi beliau adalah seorang mustahid, seorang mujadid begitu. Dan alhamdulillah, ini peserta pada hari ini tidak lebih dari 123 saya hitung tadi ya. Mereka dari berbagai lintas agama, dari berbagai organisasi, kemudian ada sekolah, peserta Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafi'i Ma'arif yang akan tinggal di sini selama 5 hari ke depan pasca acara muktamar. 30 orang, mereka tersebar dari berbagai lintas agama, lintas budaya, lintas bahasa, mereka datang dari sudut-sudut halaman Nusantara ini. Luar biasa, mereka datang untuk Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ada teman dari Sumpur Kudus, Prof. Amin, namanya Iqbal Musa. Dia bilang begini tadi ke saya, Mas Sofan, saya ini di Sumpur Kudus, Padang itu pemahaman agamanya sangat konservatif sekali. Dan saya hadir di sini untuk melanjutkan legasi pemikiran Buya. Kami mewakili dari Padang bagaimana bisa melanjutkan pemikiran-pemikiran Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang progresif di lingkungan anak-anak muda milenial di Padang Sumpur Kudus. Dari Sumpur Kudus ada 3 orang, 4 orang gitu ya.
ada 4 orang dan mereka adalah anak didik Buya, anak-anak ideologis Buya Syafi'i Ma'arif yang memang ditanam di sana begitu. Dan saya tidak berpanjang kata, Bapak Ibu, di acara sesi pertama ini kami akan mengundang pertama Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah untuk maju ke depan. Silakan, Prof. Ya, silakan. Yang kedua kami mengundang Romo Greg Sutomo untuk maju ke depan. Dan yang terakhir, dengan segala hormat kami mengundang Ibu Elga Sarapung. Silakan. Bapak Ibu narasumber, acara di sesi pertama ini hanya tersedia waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Kalau 2 jam ada 3 narasumber dengan sesi tanya jawab, maka masing-masing narasumber kami berikan kesempatan 15-20 menit untuk menyampaikan pikiran-pikiran cerdasnya. Kami sudah membaca makalah dari berbagai narasumber dan kami sudah kirimkan ke panitia dan teman-teman yang hadir di sini sudah mendapatkan makalahnya, bahkan tadi sudah dibaca gitu ya, sehingga nanti bisa bertanya kepada beliau. Karena itu saya tidak perlu mengulas tema tentang inklusivitas, kesetaraan dan persaudaraan lintas batas, karena teman-teman bisa membaca di makalah itu. Langsung saja kami berikan sesi pertama ini kepada Profesor Amin untuk menyampaikan pandangannya kurang lebih selama 15-20 menit ke depan. Silakan, Bro. Terima kasih, Mas Sofwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Para panelis semua, tidak usah saya sebut satu persatu, tapi yang di depan ini Pak Sutomo, Pak Greg, kemudian Mbak Elga, senang sekali saya bisa satu forum di sini. Kalau Pak Sutomo baru kali ini kita ketemu, kalau Mbak Elga enggak terhitung. Enggak terhitung saya ketemu, kemudian ini Pak Munte, Pak Riyad Moko, kemudian Mas Fajar, Mas Gus Ulil, dan lain sebagainya. Berbahagia sekali kita pada siang hari ini bisa bermuajah, bisa silaturahim ide, silaturahim fisik pasca COVID, saya kira itu penting sekali. Memang Buya Syafi'i Ma'arif saya kira setelah wafat baru orang mengenal setelah wafat. Gitu ya. Waktu beliau masih sugeng saya kira sudah luar biasa pikiran-pikiran, lontaran-lontaran, kritik-kritik ke dalam internal umat Islam maupun eksternal kebangsaan, keindonesiaan, saya kira sangat tajam kritik-kritik beliau itu. Tetapi memang yang menjadikan beliau seperti itu memang harus dilihat sejarahnya itu bagaimana Buya itu sesungguhnya kan. Nah Buya itu saya sudah menulis agak lengkap waktu diminta 40 hari ya, memperingati 40 hari Buya itu, wafatnya Buya. Jadi Muhammadiyah itu sekarang agak mirip-mirip NU dalam hal begini ini. Jadi sudah mulai haul gitu ya. Tapi haul tentang pemikiran Bang Ulil, bukan ke makamnya tetapi ke pemikirannya. Saya kira itu penting lah, al-muqarabah itu penting gitu ya, saya kira betul. Terima kasih ini Mas Ulil juga rawuh di sini. Memang Indonesia itu sebetulnya miracle ya, menakjubkan sebetulnya, ya tantangannya juga otomatis besar sekali dan
Dan Buya saya kira sangat sadar tentang kesulitan-kesulitan itu. Sejak berdiri sampai sekarang saya kira kita mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Meskipun modal sosial dan modal kultural kita saya kira jauh lebih kuat, saya kira. Maka melihat Indonesia jangan terlalu pesimis, tetapi juga jangan terlalu optimis begitu ya. Jangan terlalu pesimis tapi jangan terlalu optimis juga. Karena kalau saya melihat ya modal sosial kultural itu kalau tidak terjahit dengan bagus, mana mungkin Indonesia seperti sekarang ini. Indonesia itu luas sekali ya. Dari Kairo sampai Johannesburg, dari Afrika Utara sampai Afrika Selatan, itu berapa puluh negara itu ya. Itu masih luas dari Sabang sampai Merauke. Betapa itu luasnya gitu. Dan lebih rumit lagi karena archipelago. Negaranya kepulauan. Tetapi kok bisa menyatukan tanggal 28 Oktober itu, dan tadi Pak Haidar mengingatkan jangan disebut 28 Oktober saja, Kongres Perempuannya itu juga perlu disebut. Begitu kan. Nah itu saya kira luar biasa ya, dari sekian pulau tapi mereka bisa bersatu, lalu kemudian ada Sumpah Pemuda. Itu yang hebat itu kan dari situ pun sudah nampak bahwa pemuda-pemuda saat itu memang apa ya, selain punya modal sosial kultural tetapi juga bacaannya hebat gitu loh. Bacaannya hebat gitu. Mau kitab kuning, mau kitab putih, putih itu bahasa Belanda maksud saya. Kitab kuning itu bahasa Arab, gitu kan. Itu hebat-hebat, bisa ketemu di Jakarta lalu gitu. Lalu berani-beraninya di tengah Belanda saat itu mengatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tetapi tidak menyebut satu agama. Itu intelektual tingkat tinggi saya kira. Oke. Padahal kalau mereka mau menyebut satu agama pasti pertemuan itu enggak akan jadi. Percayalah. Pertemuan 28 Oktober itu tidak akan jadi kalau yang dipersatukan itu satu agama. Itu saya kira sudah nilai yang genuine sekali saat itu saya melihat begitu. Nah kemudian baru tadi Merdeka 45, tetapi pasca kemerdekaan juga banyak sekali tuh peristiwa-peristiwa yang mengganjal di Indonesia itu. Saya tidak usah menyebut, banyak-banyak sekali pemberontakan itu ya, kemudian kemudian ada G30S segala macam itu. Tetapi masih eksis, Pancasila masih eksis begitu. Masih ada sampai sekarang seperti ini. Indonesia dengan kekurangan dan kelebihannya masih ada semacam ini. Nah itulah yang saya kira lalu Buya itu lalu prihatin kalau dalam sidang-sidang BPIP itu dia selalu mengingatkan bahwa sila kelima itu yang sebetulnya sangat menyedihkan di Indonesia itu. Nah maka kalau tadi Pak Haidar mengajak rekonstruksi itu ya sebetulnya ya pemikiran-pemikiran kritis mengapa Indonesia sekarang masih semacam ini, stuntingnya malah tinggi gitu. Stuntingnya kan tinggi juga, itu kan akibat dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum terrealisir dengan baik. Maka saya kira ya kita yang berkumpul di sini saya kira selalu kalau mau melanjutkan ide besar Buya itu salah satunya adalah bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dimungkinkan. Nah, yang paling fenomenal saya kira Buya itu adalah tentang kebinekaan itu. Bhinneka Tunggal Ika itu saya kira pemikiran-pemikiran beliau itu memang lintas batas tadi itu ya. Saya kira teman-teman Kristen seperti Romo Magnis Suseno selalu mengatakan bahwa ya Buya itu 100% Muslim tapi 100% menghargai orang lain non-Muslim.
Nah, mainstreaming pemikiran semacam itu di lingkungan Muhammadiyah penting gitu. Maka kalau memang mau mengikuti jejak Buya adalah itu aja sudah sangat-sangat berat itu, untuk sangat-sangat berat gitu. Dan saya kira pertemuan-pertemuan seperti ini dengan melibatkan anak-anak muda generasi milenial, ini kan generasi yang akan tumbuh besar ke depan. Indonesia ya ada di tangan di depan ini. Kalau kita ini kan last minute ya. Kalau saya ini Juli sudah 70, jadi sudah last minute ini sebetulnya. Yang saya kaget teman saya yang sangat produktif, Profesor Azumardi, siapa yang menduga kalau Pak Azumardi sudah tidak ada, Bang Ulil? Wadah luar biasa ya gitu. Tetapi ya begitu. Maka yang muda-muda ini saya kira bagus sekali pertemuan ini yang di Ma'arif Institute mengundang anak-anak muda ini, saya kira bagus. Nanti kita diskusi aja bagaimana rekonstruksi keindonesiaan yang dimaksud itu seperti apa. Nah, saya kira yang paling penting Buya Syafi'i sebelum wafat itu 2 tahun 3 tahun sebelum wafat itu berbicara di lingkungan antar umat beragama. Dia hanya menyentilnya itu ya sedikit gitu aja, tetapi kemudian ya kita sendiri yang harus menafsirkan kan. Tolong dipikir itu guru-guru madrasah. Itu aja kata-katanya. Bagaimana word view guru-guru madrasah ketika ada di depan anak didik dan juga ketika ada di depan masyarakat gitu ya. Saya kira itu pesan yang sangat-sangat berat, karena itu nanti sangat terkait dengan bagaimana sih mengajarkan agama di ruang publik. Itu saya kira. Nah, pengajaran agama kita, saya kira ini kaitannya dengan kebinekaan dan lintas batas, kemudian persaudaraan dan lain sebagainya, dan itulah keindonesiaan, keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Maka yang harus dilihat betul apakah di dalam format besar keindonesiaan itu pendidikan agama yang dilakukan oleh negara, dilakukan oleh masyarakat itu udah inline tidak dengan program atau cita-cita besar keindonesiaan. Saya kira dari merdeka sampai sekarang yang paling tidak ada perubahan itu dalam pendidikan agamanya. Nanti karena ini Anda semua anak muda nanti boleh memberi masukan apakah betul enggak statement semacam ini. Saya kira pendidikan agama kita masih sangat konservatif di tengah-tengah kehidupan multikultural, di tengah-tengah kehidupan plural, di tengah-tengah kebinekaan Indonesia. Saya tidak tahu kalau yang dibidik itu adalah guru-guru madrasah. Karena saya mendapat testimoni testimoni dari guru madrasah. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa setelah mendengar uraian lintas agama, bagaimana Kristen, bagaimana Katolik, bagaimana Yahudi, Islam gitu, lalu dia bilang begini, waduh, saya ini guru sudah berapa tahun ya, mungkin 20-an tahun. Dan saya juga dari SD atau dari ibtidaiyah sampai saya menjadi guru begini ini belum pernah mendengarkan atau memahami atau bagaimana tentang agama lain. Itu testimoninya. Jadi bayangkan itu seorang guru
tetapi tidak punya wawasan sama sekali tentang al-akhir, tentang lian. Wah, itu bagaimana itu? Jelas sekali itu problem saya kira yang harus diurai ke depan. Tapi ini memang nggak mudah, tadi sudah disebut karena ini ada politik politik pendidikan juga, gitu. Politik pendidikan gitu. Maka kalau kita ingin menembus batas, coba kita lihat cek pendidikan agama itu, apakah sudah inline dengan keberadaan kebinekaan kita atau tidak. Nyatanya guru-guru sampai dia berkarir sampai guru tidak tahu bahwa kiri kanannya adalah orang lain. Tidak tahu sama sekali. Saya nggak tahu nanti Gus Ulil bisa cerita bagaimana di pesantren. Saya tidak tahu, tetapi ini saya kira pengalaman yang pahit betul ya kalau memang itu terjadi semacam itu. Maka kalau saja itu disentuh, itu saya kira memberi modal yang baik lah untuk ke depan. Tapi kalau tidak, dan itu termasuk salah satu pesan Buya sebelum wafat. Belum pernah disampaikan di forum Muhammadiyah saya kira oleh Buya sendiri. Tapi dalam forum kecil saya mendengar itu dan oh iya benar juga gitu ya. Nah itulah saya kira bagaimana menganggap umat beragama lain itu bagaimana respect, bagaimana harmoni itu jelas ya, tetapi ketika kita cek jangan sampai menghakimi pengikut agama lain, saya kira kita berat menjawabnya. Jangan menghakimi, mendiskreditkan gitu ya, pengikut agama lain dalam konteks keindonesiaan, saya kira itu berat sekali. Saya nggak tahu kasus-kasus seperti di Cilegon itu, umpamanya. Saya kira itu kan keindonesiaan kontemporer itu, Cilegon itu. Ya kalau berpikirnya itu kayak Abu Nawas atau Nasruddin Khoja. Nasruddin Khoja bilang, ditanya suatu saat, Anda umurnya berapa? 40 tahun. Kemudian 5 tahun lagi ditanya, umurnya berapa? 40 juga. Terus yang berikutnya ditanya 40 juga. Loh, kok selalu 40? Katanya konsisten gitu. Katanya supaya konsisten istiqomah itu begitu. Ya oke lah, harus papan-papan dalam beristiqomah. Tetapi kalau kita melihat Cilegon tahun 50, Cilegon tahun 75, Cilegon tahun 2000, itu beda demografinya. Ya kan? Demografinya itu beda gitu. Masa harus sama dengan tahun 50. Nah sekarang ini kan itu menjadi kota besar dengan berbagai penganut agama, otomatis dia menghajatkan, memerlukan rumah ibadah, umpamanya begitu. Nah itu aja nggak selesai kan? Nggak tahu ya, mudah-mudahan sekarang sudah selesai. Kemarin Pak Menteri janji mau datang untuk menyelesaikan itu, tetapi apakah selesai? Ya secara politik mungkin bisa selesai, tetapi secara pendidikan apa selesai? Gitu. Nah itu saya kira yang harus kita renungkan oleh generasi muda. Kalau yang kita ini sudah akan lewat, tapi yang muda bagaimana kita dalam keindonesiaan gitu ya. Maka kalau saya diundang oleh YAIN UIN Sumatera Utara, tempatnya di Danau Toba, lalu saya bilang, ya saya sudah ke Danau Toba, tapi tolong saya tambah sehari 2 hari, saya mau ke Tarutung. Gitu. Iya, dalam rangka melihat masyarakat Kristen yang ada di Tarutung. Gitu. Jadi dibiasakan begitu itu anak-anak muda itu gitu loh kira-kira. Jadi kunjungan ke daerah itu jangan hanya begitu saja, tapi lihat kiri kanan luar biasa. Tarutung dengan
mayoritas Kristen gitu kan, Katolik dan ya begitu. Lalu ini dia keindonesiaan ya gitu. Non jauh di sana semacam itu. Di Manado, di Palopo itu kan tidak seperti di kita di sini di Jawa ya. Persentasenya bisa 60, 40, 50, 50 begitu kan. Nah kayak gitu itu perluasan dolane sing rada adoh. Pikniknya itu sing rada adoh gitu loh. Piknik itu ya piknik religious experience maksud saya. Bukan piknik ke Tarutung itu tadi, bukan. Tapi ketika saya ke Tarutung itu ada religious experience yang diverse, tetapi unity and diversity gitu loh. Unity and diversity. Nah saya kira keberagamaan keberagamaan apapun, keberagamaan Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi, India Hindu, kemudian yang di Myanmar itu Buddha, harus begitu. Kalau tidak berat sekali. Jangan dikira di India tidak ada masalah besar, gitu kan? Di India itu ada masalah besar sekali. Gitu. Nah itulah, saya pernah diundang ke India dengan beberapa orang, karena mereka juga ingin belajar bagaimana Indonesia solving the problem. Kira-kira 4-5 tahun yang lalu, ada 12-an orang Indonesia yang diundang ke sana untuk pengalaman bagaimana mengelola kebinekaan. Gitu ya. Nah saya kira legasi Buya ada di situ, dan itu harus didiseminasikan pelan-pelan, dan untuk tidak mainstreaming begitu ya. Kader Muhammadiyah dan non Muhammadiyah harus memahami hal-hal semacam itu. Biar tidak panjang kalam, saya harus berhenti. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Prof. Amin, dan langsung aja ke narasumber kedua, Prof. Greg Romo ya. Selama 20 menit ke depan. Terima kasih Mas Sofwan, terima kasih. Tentu saja saya senang dan terhormat gitu ya bicara pada siang hari ini di tengah-tengah teman-teman yang banyak diantara yang kita kenal, tentu saja Prof. Amin. Lebih saya pahami lewat bacaan-bacaan terhadap apa yang sudah ditulis begitu. Coba lihat kalau ada kata teman-teman melihat teks yang sudah saya persiapkan beda sekali dengan Prof. Amin ya. Prof. Amin mengomong dengan sangat natural begitu ya, alamiah. Lain halnya kalau andai kata teman-teman melihat teks itu yang mungkin yang dibagikan adalah PowerPoint-nya. Sebenarnya saya kirim juga makalah lengkapnya. Itu karena permintaan dari panitia. Jadi sebenarnya permintaan panitia sudah saya penuhi. Dan kemudian bahasanya kan bahasa yang formal. Berbeda sekali dengan Prof. Amin yang ngomong secara sangat luas. Itu artinya memang Prof. Amin itu kenal langsung setidaknya dengan Buya Syafi'i. Lain halnya dengan saya ya teman-teman semua. Sebut saja saya kan ya outsider gitu ya. Meskipun sejak kecil saya tetap punya teman-teman muslim di lingkungan saya di kota Purwokerto, SMA-nya saya di tengah-tengah juga satu kelas, satu sekolah, semuanya itu muslim, tapi toh terus kemudian barangkali baru sekitar tahun 2009 saya ingin mengenal dengan lebih dekat, dengan lebih barangkali lebih teratur, lebih terstruktur. Maka tahun 2009 saya kenal dengan Pak Kiai Baharudin di Solo Tigo, begitu. Saya sama-sama nyantri di Pondok Pesantren Edi Mancoro, begitu, dengan almarhum Kiai Mahmud Ridwan gitu ya. Dan setelah itu terus kemudian menjadi lebih, dan kemudian tapi toh kemudian tetap saya itu adalah orang luar, begitu, orang luar. Memang tahun 2013 sampai tahun 2017 saya nyantri lebih terstruktur lagi. Saya nulis tesis dengan Pak Ali Munhanif di Syarif Hidayatullah, dan terus kemudian akhirnya disebutkan oleh Prof. Amin, Prof. Azra, saya nulis tentang sejarah Islam dengan Prof. Azumardi Azra.
Teman-teman semua perjalanan barangkali ya gitu ya. Saya tidak terlalu harus terpaku pada tulisan yang terlampau rumit begitu ya. Tapi nanti masuk juga. Bahkan judulnya pun judul yang sangat formal begitu. Saya disuruh nulis tentang inklusivitas, kesetaraan, dan persaudaraan lintas batas tentang topik itu gitu ya. Topik itu kan bisa macam-macam dilihat ya, apakah kita mau merepresentasikan kembali, pokoknya baca sebanyak-banyaknya teks yang dibuat oleh Buya Syafi'i, yang secara langsung baru satu kali saja saya bertemu Prof. Amin, tahun sekitar 2003-2004. Karena waktu itu saya kerja di majalah Hidup, begitu saya mewawancarai beliau dengan satu teman saya, beliau itu ngantor di sebelah Kanisius Menteng di sana begitu. Ya di PP Muhammadiyah. Itu satu-satunya saya bertemu secara langsung. Ya sesekali di sana sini bertemu pada waktu penghargaan Ma'arif Award misalkan ya Mas Sofan saya datang juga, diundang oleh Mas Fajar Riza di Jakarta, tentu saja saya datang tiap setahun kali apa 2 tahun sekali itu Mas Fajar ya, semacam itu. Tapi toh kemudian tetap bahwa Buya Syafi'i itu saya kenal lebih banyak, kebanyakan itu abstrak, kebanyakan abstrak. Tetapi itu barangkali nyambung dengan pengalaman saya sejak tahun 2009, berarti sudah kira-kira 13 tahun. Meskipun jelas bahwa exposure saya terhadap komunitas muslim itu pasti sejak saya kecil. Sejak saya lahir lah boleh dikatakan seperti itu di daerah Banyumas sana. Selalu pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu bahwa saya aktif, saya terlibat gitu ya dengan komunitas muslim terutama begitu, itu selalu menimbulkan pertanyaan di komunitas kami sendiri, Prof. Amin, komunitas Katolik begitu. Pertanyaannya bisa bagus, tapi bisa juga naif. Saya mulai dengan yang naif dulu. Ya. Romo itu untuk apa sih belajar Islam begitu? Apakah pengetahuan tentang kekristenan, kekatolikan itu sudah selesai sehingga sekarang saya harus mesti belajar yang lain, itu kan? Gitu. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar yang menarik. Hanya sepintas selalu misalkan, oh gimana Romo studi Islamnya begitu, baik-baik saja kan? Dan juga ada juga pertanyaan-pertanyaan, nah itu kemudian memang selalu kalau kita ketemu dengan orang-orang komunitas seperti ini, yang paling penting begitu, barangkali istilahnya adalah barangkali perjumpaan ya. Orang tidak pernah berjumpa, itu yang ada itu mungkin prasangka yang disebut sebagai prejudis. Jadi kalau saya selama 4 tahun pergi setiap pagi itu ke Ciputat, begitu. Dan kemudian orang-orang bertanya, Romo di sana itu disuruh ini ya, menghafal Al-Qur'an gitu. Atau di sana Romo bagaimana, aman gitu. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang naif lah ya. Tetapi banyak juga yang sangat moderat dan mungkin lebih punya pengalaman dan komentarnya bagus-bagus. Wah iya betul Romo, itu harus kita paham tentang itu. Karena itu sendiri yang dikatakan oleh Paus, begitu ya. Tidak perlu kita ngomong tentang doktrin-doktrin, tapi cukuplah bahwa Paus itu mengatakan, memang sih konteksnya pada waktu dia mengkritik Donald Trump begitu. Orang yang hanya memikirkannya itu membangun tembok, gitu, ya itu bukan Kristen, gitu. Itu Paus Fransiskus. Kita ini membangun jembatan, gitu ya. Jadi siapapun sebenarnya ya, siapapun itu terus kemudian kita sapa, kita dialogkan. Teman-teman satu hal kecil saja, baru saja ada 3 Romo SY itu datang ke Pakistan. Gitu. Lagi-lagi
Ya, orang Romo datang ke Pakistan, menemui Romo juga yang ada di sana yang hanya ada di Lahore dan kalau nggak salah lainnya di Hyderabad begitu ya. Dan kemudian salah satu Romo yang ada di Lahore itu adalah Romo yang dari Peru begitu. Dan terus kemudian diawas-awasi juga sama. Romo itu mau ke sana, ke Pakistan gitu. Yakin ini mau ke Pakistan. Tentu saja dengan persepsi segala macam dengan Pakistan gitu ya. Dan terus kemudian pulang dengan sesuatu yang sangat menarik, mungkin 2 poin. Ternyata di sana, karena Romo ini juga ekspos dengan macam-macam negara seperti Vietnam, negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, ya komunis lah gampangannya. Akhirnya kita melihat Pakistan itu terbuka sekali, lebih terbuka dari negara-negara yang tadi saya sebutkan. Komunis dan Vietnam dan RRT begitu. Dan terus kemudian tadi saya menyebutkan satu Romo itu asalnya Peru, dia mengatakan demikian. Setelah saya kurang lebih 10 tahun loh ini ya, dia tinggal di sana. Saya kok merasa di sini itu bahkan lebih aman kalau andai kata saya tinggal di Lima di Peru sana. Nah ini sesuatu yang sangat menarik. Tapi lagi-lagi teman-teman semua untuk menutup ya Mas Sofan ya. Sebaiknya saya tidak terlampau lama lah, lebih sharing saja. Perjalanan selama sekian belas tahun begitu aktif, pertemuan-pertemuan segala macam kayak gini dan terus kemudian karena saya tinggal di Manila, setidaknya itu yang dianjurkan oleh Prof. Amin kalau kita mau plesir dan piknik ya mbok yang lebih jauh begitu. Makanya saya mempraktekkan itu Prof. Amin. Kemudian akhirnya mengapa itulah saya mengambil inspirasi topik yang disampaikan. Topiknya sama kita bertiga yaitu tentang inklusivitas, kesetaraan dan persaudaraan lintas batas. Nah, kemudian saya menginterpretasikan pengalaman Buya barangkali juga pertanyaan saya selama ini begitu. Munculnya itu gimana sih ya? Muncul sampai terus kemudian orang seperti Buya itu sampai pada inklusivitas, kesetaraan, dan persaudaraan lintas batas. Bagi mereka yang konvensional kan nggak bisa begitu. Agama itu kan sebaliknya itu adalah eksklusif gitu. Kita tidak setara, ya memang bersaudara tetapi kan kita memang ya punya komunitas tersendiri. Dan itulah yang terus kemudian mengapa saya memberikan sebuah topik. Mari kita memahami Buya sebagaimana memahami saya pribadi dalam perjalanan. Bukan hanya intelektual saja lah, tapi perjalanan iman gitu ya. Perjalanan iman dan kemudian ada pedagogi tersendiri. Bagaimana orang sampai pada terbentuk gitu ya. Bahwa kita agama yang kerap kali dianggap sebagai persis berlawanan dengan 3 termis ini. Inklusif atau eksklusif ini. Setara atau pada dasarnya kita tidak setara, saya lebih tinggi dari kamu begitu kan. Dan bersaudara ya boleh kita tidak perlu tetapi pada dasarnya kami punya komunitas sendiri. Itu butuh sebuah pedagogi dan pedagogi ini penuh dengan tegangan. Yang saya sebutkan dalam 4 tegangan pedagogis dalam kalau pada waktu bagaimana interpretasi saya Buya Syafi'i itu bergerak gitu. Sampai pada akhirnya ya kita itu pluralis dan kita itu mau membangun masyarakat inklusif dan seterusnya. Pedagogis yang kemudian misalkan saja saya menyebutkan tesis yang pertama, tegangan pertama. Orang itu seperti saya dan seperti Buya Syafi'i itu adalah orang yang pada dasarnya kita mau terjun kepada masyarakat yang konkret. Tetapi pedagogis yang lain mengatakan kalau kita hanya terlibat di masyarakat secara langsung tanpa kita berefleksi, tanpa membaca buku, nah itu menjadi sesuatu yang terus kemudian kita menjadi tidak seimbang. Atau terus kemudian tegangan yang kedua, saya sebagaimana Buya kalau kata saya membaca teks-teksnya itu beliau sangat cinta dengan imannya, cinta dengan agamanya, tetapi toh di lain pihak ada tegangan bahwa mesti saya itu terbuka dengan tulus terhadap yang lain dan yang berbeda. Begitu.
Dan tegangan-tegangan itulah yang kemudian saya itu akhirnya bisa memahami apa artinya inklusivitas, kesetaraan dan persaudaraan lintas batas kalau andai kita mau memahami apa yang dipikirkan oleh Buya Syafi'i. Makasih Mas Sofan, itu aja. Baik, terima kasih Romo Greg Sutomo. Dan kita beralih ke Ibu Elga Sarapuk 20 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Baik, ini yang Katolik dan Protestan kayaknya cukup taat kepada panitia sehingga menyiapkan. Kalau saya sebenarnya memang kemarin secara khusus diminta juga bikinlah PPT gitu kan, PowerPoint. Jadi saya berusaha membuat itu. Nah, saya mulai dari begini. Ketika tadi pagi datang ke sini ya, tiba di sini langsung bertemu dengan beberapa peserta. Saya sangat senang dan sangat berbangga bahwa forum ini memprioritaskan anak-anak muda. Pak Amin tadi sudah bilang, ini begini, ya tadi sudah disampaikan Pak Amin, jadi masa depan saya tidak mau menyamakan karena usia kita sudah semakin tua. Kalau saya baru 16 sih, jadi belum terlalu tua ya. Masih lebih muda. Ya, tapi memang ke depan dan itu yang saya tanyakan minggu lalu, 2 minggu lalu saya hadir di R20 dan itu sangat miss pemuda. Ya Mas Ulil. Tidak ada menyinggung, tidak ada menampilkan, tidak ada menghadirkan. Walaupun panitianya banyak anak muda, tetapi sebagai peserta, sebagai speaker tidak ada. Sehingga kali ini ketika melihat sekian banyak anak muda, alumni atau yang pendatang baru ya dari program SKK dari Ma'arif Institute itu saya semakin punya harapan. Dan karena itu tadi pagi dengan Mas Sofyan saya bilang begini, wah coba kalau anak-anak muda yang bersama Ma'arif Institute, Intervidei dan lembaga apa lagi. Di Banjarmasin sangat banyak, di Makassar sangat banyak, di Manado sangat banyak. Tadi pagi saya bertemu dengan teman-teman jaringan dari Pelita, Padang. Itu juga sangat banyak, saya tidak tahu ada di mana lagi, di Cirebon, pasti banyak, di Bandung dan lain-lain. Nah kalau kita semua bisa bersama-sama, wah ini sebenarnya kekuatan kita luar biasa. Tapi ini kita masih sendiri-sendiri kan? Iya toh, termasuk Gus Dur ya. Kita masih sendiri-sendiri. Jadi itu ya apresiasi saya. Dan yang kedua apresiasi yang benar-benar sangat patut diapresiasi adalah kehadiran peserta bukan hanya 6 agama. Itu saya dengar dan tadi saya sudah bertemu dengan alumni juga peserta kami dari Ahmadiyah. Ya, ini dan bahkan Syiah ada dari agama lokal yang kita sebut agama lokal yang masih malu-malu oleh pemerintah disebut agama ya, di KTP-nya masih harus pakai kepercayaan. Artinya ini benar-benar forum bangsa Indonesia, warga Indonesia, bukan hanya di antara seluruh warga Indonesia. Dan saya kira itu juga sebagai refleksi kita dari Sumpah Pemuda. Secara agama kita tidak satu dan tidak cuma satu. Dan itu catatan Buya Ma'arif kan. Buya Syafi'i katakan Indonesia ini merdeka atau menjadi Indonesia tidak dimonopoli hanya oleh satu agama. Tapi oleh banyak agama yang ada memang di Indonesia yang pada masa itu sama-sama berjuang. Nah itu kita harus pegang dan itu harus menjadi kekuatan kita. Tidak untuk dan tidak harus disamakan. Itu juga dengan kegiatan-kegiatan kami ketika tadi Romo Greg bicara tentang prasangka ya.
Jadi memang perjumpaan dan dialog itu sangat penting. Bagaimana saya mau menghargai yang berbeda? Saya tidak tahu kenapa yang muslim itu berjilbab, kenapa yang muslim itu begini begitu, kenapa yang Katolik itu begini begitu, Buddha dan lain-lain. Dalam pelatihan-pelatihan kami, baik guru-guru, pemuda, dan pemimpin agama yang berbasis lokal ya, jadi pendeta di jemaat, kiai di pesantren dan lain-lain, itu ada sesi yang kami sebut dengan udar prasangka, stereotip, dan klaim kebenaran. Itu tidak mudah. Awal-awal ada yang bilang, Ibu tapi di dalam Al-Quran itu dilarang kita untuk bilang sesuatu yang jelek ya, bersuudon gitu ya. Juga yang Kristen bilang, iya di Alkitab kan tidak bisa kita bilang yang tidak baik tentang agama lain. Benar, semua agama kita di dalam kitab suci yang kita bilang kitab suci itu mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana sehari-hari? Apa yang kamu pikirkan, asumsikan tentang agama lain? Kamu tahu nggak yang kamu tahu itu selama ini ternyata keliru. Kapan ada waktu, ada kesempatan, ada ruang untuk mereka ini, termasuk kita, termasuk pemimpin agama-agama saya kira, bisa mengatakan yang sebenarnya saya pikir Islam itu begini-begini. Termasuk begini ya, yang kita dapati di kegiatan-kegiatan itu. Islam selalu identik dengan terorisme, dengan kekerasan. Pertanyaannya, apa benar? Terjadi sesuatu di mana-mana? Oh iya, Islam itu memang begitu. Dan itu terjadi di kalangan Kristen juga. Jadi kita juga harus memberi penjelasan, tidak. Islam itu tidak seperti itu hanya kelompok tertentu. Tapi mengapa mereka bawa nama Islam, mengapa mereka ada simbol-simbol Islam dan lain-lain. Nah ini yang begini-begini kita miskin. Apalagi, jangankan teman-teman yang muslim ya, kita apalagi kita yang non muslim ya, sangat miskin. Begitu juga terhadap Hindu, Buddha, mereka kan sembayang-sembayang patung. Pasti mereka masuk neraka. Ini biasanya dari Kristen ya. Entah Protestan, Katolik. Jadi seperti itu. Banyak kemiskinan pengetahuan dan pengalaman bersama. Ya, mengetahui, mengenal, memahami dengan baik tentang yang berbeda. Nah ini yang kita harus beri ruang, kita harus beri tempat, kita harus beri waktu untuk bisa saling bertanya dengan jujur, dengan tulus, dan itulah dialog. Jadi dialog jangan cuma nanti tunggu ada kerusakan apa, bom apa, baru kumpul para pemimpin agama, pemuka agama, duduk, peluk, selesai. Ada syuting televisi gitu kan, kita lihat nanti sebentar di televisi yang masih nonton TV gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu yang saya kira sebenarnya saya tertarik sekali dengan 6 pertanyaan yang Buya pernah katakan dalam tulisannya ya, tentang Islam Indonesia itu kalau memang mau menjadi agama yang bukan mayoritas karena jumlah, karena kuantitas. Nah kita selalu terjebak, jangankan hanya Islam, semua agama terjebak di situ. Senang sekali kalau ada orang Islam masuk Kristen kan, gitu. Sebaliknya yang lain juga begitu kan, ada orang beragama lain masuk agama saya atau agama mereka. Semakin memperbanyak umat seolah-olah itu jadi ukuran yang luar biasa dari agama saya, agama kamu dan lain-lain. Padahal bukan itu. Nah karena itu juga kami di Interview Day kembangkan selain membridging perbedaan tadi itu ya, bagaimana kita bisa menjadi kekuatan bersama untuk kebaikan. Nah kita selalu bilang shalom kalau orang Kristen ya. Saya paling mengkritisi itu ya.
di Manado, ini ada peserta dari Manado tadi pagi saya bicara ya. Atau umumnya orang Kristen di mana-mana. Shalom, di HP shalom. Apa mereka mengerti itu arti shalom? Mengerti bukan hanya dari segi bahasa ya, tapi pelaksanaan, prakteknya. Itu rahmatan lil alamin itu ya. Bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pembawa rahmat, shalom alaihem itu. Gitu. Atau cuma sekedar salam, karena dulu tahun berapa itu, 2006 ya, Gus Dur dengan assalamualaikum dan lain-lain itu, masa non muslim juga sebut assalamualaikum. Iya kan pernah tahun, saya lupa tahun 2006 atau 2000 berapa itu. Lalu ada kelompok-kelompok Kristen yang kemudian yang memunculkan istilah shalom itu, salam. Katanya ini khas Kristen. Apa iya? Itu kan bahasa Ibrani dan orang Yahudi juga ya. Tapi ini ya kemiskinan, kita ini sebenarnya masih miskin. Tapi syukur terutama peserta sekarang membuat saya semakin punya harapan bahwa ada banyak generasi muda ini yang mau belajar dan mau benar-benar saling berjumpa dan saling membridging ya, menjembatani perbedaan. Dan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Tadi disebut-sebut bagaimana ini sekarang korupsi, minta ampun. Saya selalu katakan di apa itu Menteri Pendidikan ya, yang 3 dosa besar itu ya. Apa 3 dosa besar, intoleran, perundungan, satunya lagi kekerasan ya, seksual. Saya bilang harusnya tambah korupsi, karena di dunia pendidikan minta ampun sekarang kan korupsi itu. Iya kan? Dari sekolah sampai di pokoknya semua itu. Dan nah ini banyak sekali tugas kita. Tapi saya sangat optimis ya. Kami di Intervide sudah tahun ini 31 tahun. Dengan urusan-urusan antara lain seperti ini ya. Karena itu kami kan selain membridging itu membangun jembatan, tapi juga bagaimana secara bersama-sama memperkuat itu mengerjakan itu misi dari semua agama, kemanusiaan, keadilan, ya, dan kita khusus di Indonesia soal-soal kesatuan, kebangsaan dan lain-lain. Jadi kita tetap harus optimis. Jangan pesimis sekalipun ada banyak segala macam di sekitar kita, dan harus mulai benar-benar memperkuat kerjasama. Tidak hanya NU dan Muhammadiyah. Saya selalu dengan Buya juga saya pernah ada periode juga antara Muhammadiyah dan NU. Ya ini tahun berapa lahir, ini tahun berapa lahir. Jadi ada semacam mau persaingan gitu ya. Kami lebih dulu, tapi menurut saya orang dari luar keduanya, waduh jangan begini dong. Tapi kita menampilkan kepada dunia Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin. Jadi NU Muhammadiyah harus bagaimana benar-benar bisa membridging dan tampil bersama untuk membawa rahmat bagi dunia dan khususnya Indonesia. Dan teman-teman yang hadir sini ini benar-benar memberi harapan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Elga Sarapung. Tepuk tangan buat narasumber kita, hebat-hebat ini. Kami sengaja mengundang para narasumber ini karena kami punya keyakinan bahwa beliau-beliau ini otoritatif dan punya otoritas untuk bicara mengenai pemikiran Buya Syafi'i. Luar biasa. Dan Bu Elga, ini teman-teman yang kita undang ini, mereka bukan hanya dari komunitas Kristen, Hindu, Buddha, mereka ada Syiah, ada Ahmadiyah. Saya tanya, ini ada komunitas ateis enggak ya? Buya itu kan selalu bilang ateis itu juga wajib dilindungi sebagai warga negara. Ternyata enggak ada Gus Ulil, ateis enggak ada ya. Ada komunitas Lia Eden tapi dia tidak masuk dalam daftar undangan resmi. Saya lihat ada di ujung tadi itu ya.
Oke, kami mengundang teman-teman untuk bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 40 menit 53 detik ya. Silakan yang mau tanya. Oke, saya turun ini ya. Saya harus berbagi dari SKK. Undangan. Oke, 1. Alkaf ya dari SKK. Ya. Oke. Yang perempuan, belum ada yang angkat tangan saya lihat. Dari perempuan. 1 lagi Bapak. Oke, ya silakan ya Mas. Nama, dari lembaga mana, utusan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Faruk Abdul Kudus dari perwakilan Nahdlatul Ulama Lombok Nusa Tenggara Barat, tapi sedang kuliah di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini sedikit yang mau saya tanyakan, yang sering kita lihat di masyarakat Indonesia banyaknya paham-paham radikalisme, intoleran ataupun yang eksklusif. Ini sebenarnya yang membuat masyarakat seperti itu adanya mispersepsi mengenai apa itu pluralisme. Seolah-olah pluralisme itu sama seperti sinkretisme atau mencampur adukan semua agama atau nihilisme. Nah, bahkan ada beberapa dai-dai kita yang sering berdakwah di masyarakat itu sering menggaungkan hadis mantasab bahabi kaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum sama. Nah, ini yang membuat pemahaman masyarakat itu bias terhadap agama-agama lain. Nah, ini kira-kira mispersepsi mengenai paham pluralisme itu bagaimana solusinya? Kalau di Islam kan pluralis itu sunatullah, perbedaan itu sunatullah. Tapi yang benar-benar memahami pluralisme itu terkadang jarang di tengah masyarakat. Nah, ini yang banyak membuat paham-paham radikal dan intoleran di tengah masyarakat kita. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Alkaf, peserta SKK pertama dan keempat ya. Saya ingin bertanya pada Prof. Amin, guru saya di UIN Sunan Kalijaga. Ini adalah keresahan saya Prof, karena saya di Aceh itu pengajar Pancasila. Jadi di makalah Prof juga menyampaikan tentang filosofi Grondslag itu oleh Bung Karno, tentang pemikiran sedalam-dalamnya di mana Indonesia ini dibangun gitu. Tetapi problemnya adalah dalam perjalanan sejarahnya Pancasila itu menjadi ideologi, di mana ideologi itu kemudian dikuasai oleh penguasa, bahkan oleh Bung Karno sekalipun ketika demokrasi terpimpin, Bung Karno menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi. Dengan terjemahannya seperti Nasakom dan sebagainya. Masa Pak Harto juga jadi ideologi tertutup dengan azas tunggal Pancasila. Dan pertanyaan kita adalah, pertanyaan saya ini, apakah mungkin, karena dalam sejarahnya Pancasila ini menjadi sangat ideologis itu, apakah mungkin kemudian ideologi ini dimaknai dengan cara tertutup seperti itu? Apakah tidak ada ruang bahwa ideologi ini menjadi lebih terbuka? Cak Nur pernah bilang bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, tetapi bisa jadi ideologi terbuka itu kemudian akan bias seperti ini. Seperti Pak Rizik Syihab ya, Habib Rizik Syihab juga punya gagasan Pancasila tentang Pancasila bersyariah. Mas Najib Burhani ada di sini, memiliki satu artikel bahwa mengatakan bahwa sila pertama juga punya bias agama monoteis. Nah, ini kami pernah debat di SKK 1, tapi ya tentu berdebat dengan Mas Najib, ya cari mati gitu ya. Tapi kira-kira Pancasila itu ketika dia jadi terbuka seperti itu, maka bisa jadi kalau dia jadi ideologi akan menjadi ideologi punya orang tertentu. Kalau dia terbuka, maka siapapun bisa bicara atas nama Pancasila. Nah, ini saya ingin bertanya pada Prof. Amin, bagaimana kita menyelesaikan problem ini, ya, agar Pancasila seperti kata Cak Nur dan juga tentu dalam cita-cita Buya menjadi kalimatun sawak dari Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Mukhtar dari Bandung, mewakili Ijabi atau kelompok Syiah. Saya pernah mendapatkan foto Prof. Mufti menginikan pesantren Muhammadiyah di samping gereja. Kemudian saya mengomentari di bawahnya, orang Islam itu baru diuji toleransinya ketika di samping pesantren Muhammadiyah itu berdiri pesantren Syiah atau Ahmadiyah. Dan kemudian di bawahnya itu caci maki dan lain sebagainya, sampai halal darahnya untuk dibunuh. Itu satu hal yang biasa gitu ya bagi pemeluk Ahmadiyah dan Syiah. Yang jadi pertanyaan ke Prof. Mufti, Prof. Abdullah, mengapa ini terjadi? Apakah tadi karena memang kurang piknik atau kurang gizi mungkin? Dan bagaimana sih ini, karena di Muhammadiyah ini saya memposting itu anak didik Prof. Syafi'i Ma'arif bahkan yang harusnya ini gitu ya, yang ramenya di situ gitu. Jadi ini PR juga lah buat Muhammadiyah gitu ya. Itu. Nah yang kedua, yang tadi mengapa terjadi dan bagaimana. Kemudian kepada dua pembicara yang lain, apa pola yang menginikan perbedaan-perbedaan tadi juga diajarkan di kelompok-kelompok atau agama-agama yang Ibu anut dan bagaimana. Terima kasih. Terima kasih. Saya Bahrudin dari Korea Thayyibah, Solo 3. Saya sebenarnya ada acara di rumah, ada acara NU, tapi saya sudah izin terlambat. Karena kalau sampai tidak ngikuti ini takut dipecat oleh Mas ARG ini sebagai pengikutnya Buya. Gitu. Dan juga undangan saya hanya undangan pembukaan, tapi saya harus ngikuti ini acara sesi pertama ini. Terima kasih tentang pemikiran ASM. Saya suka menambahkan dengan ASM, Ahmad Syafi'i Ma'arif alaihi salam. Yang perlu dicatat betul, seperti yang terpampang di sana, social justice, nilai-nilai universal yang selalu diperjuangkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, AS itu. Jadi bahkan disebut-sebut terakhir ateis pun harus dibela. Gitu. Saya kira ini sangat-sangat sejalan dengan pemikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya, yang dikenal dengan gerakan Al-Ma'un itu. Jadi mungkin untuk Romo Greg dan juga Mbak Elga, surah Al-Ma'un itu surah paling dahsyat di Al-Quran itu. Karena mengancam orang yang rajin sholat, gitu. Orang yang rajin sholat itu diancam masuk neraka itu. Fawailul lil musallin, kalau tidak memperjuangkan nilai-nilai universal, terutama disimbolkan dengan it'amu miskin, jadi poor dan juga anak yatim. Nah ini luar biasa sebenarnya gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan gerakan Al-Ma'un sebagai cikal bakalnya Muhammadiyah itu. Apapun sebenarnya latar belakang apapun, kalau tidak memperjuangkan nilai-nilai universal, bahkan yang selama ini digembar-gemborkan kebinekaan, kedamaian, persaudaraan, itu tanpa keadilan sosial atau universal values yang lain, oleh Gus Dur bilang menjadi ilusi. Untuk itu kebersamaan, kegotong royongan, persaudaraan itu tetap harus menuju terwujudnya yang namanya universal values itu.
di Muhammadiyah juga menurut saya. Karena banyak sekali berkembang menjadi organisasi-organisasi yang oportunis. Untuk tidak bilang apalagi NU gitu loh. Apalagi NU gitu. Hanya bicara tentang bargaining power aja di organisasi itu. Juga organisasi-organisasi yang lain sebagaimana sudah disejarahkan di Kongres Internasional II ketika itu dengan gegap gempita menghasilkan kesepakatan May Day itu, perjuangan pada keadilan buruh gitu. Tapi organisasinya yang berkembang menjadi organisasi oportunis gitu. Baik yang di partai komunis termasuk di Indonesia juga dan di semuanya. Jadi memetik dari pemikirannya Ahmad Syafi'i Ma'arif alaihissalam ini yang namanya universal values, keadilan sosial itu menjadi segala-galanya yang perlu kita perjuangkan. Nah, teman-teman yang lain juga pantas mendapatkan gelar alaihissalam. Ulil Absor Abdallah alaihissalam juga. Ilga Sarapong alaihissalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah 4 pertanyaan. Yang perempuan ada yang mau bertanya? Ya, ini bicara tentang kesetaraan dan Buya punya pemikiran yang luar biasa tentang kesetaraan gender perempuan. Silakan Mbak, nama dari mana? Oke, terima kasih Mas. Perkenalkan saya Angelik Maria Cuaca, bisa dipanggil Like, dari Pelita Padang. Terima kasih, menarik sekali forum hari ini karena memang menjadi representasi dari Indonesia. Kita tahu persoalan konflik identitas itu tidak pernah berdiri sendiri, dia selalu berkelindan dengan persoalan bangsa yang lainnya, salah satunya dengan persoalan ketidakadilan sosial. Karenanya persoalan kebangsaan itu adalah persoalan yang kompleks yang harus diruat bersama-sama. Apakah memang permusuhan antar perbedaan adalah murni karena kebencian antar golongan, ataukah memang itu merupakan dampak dari kesenjangan? Itu yang penting sebenarnya kita renungkan bersama-sama. Indonesia tuh memiliki pengalaman panjang merawat keberagaman, pun juga memiliki pengalaman bagaimana kolonial pernah mencabik-cabik bangsa Indonesia, membuat bangsa kita terpecah-pecah, sehingga momen 28 Oktober adalah momen pemersatu, bagaimana bangsa Indonesia menyadari meskipun mereka berbeda, secara identitas keagamaan maupun etnis mereka adalah bangsa yang sama-sama memperjuangkan agar tidak ada penjajahan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Kemudian, tapi yang menjadi persoalannya hari ini adalah seringkali kita lupa dengan apa yang menjadi persoalan bersama. Kita terlalu sibuk berbicara tentang perbedaan yang harus dirayakan. Sumatera Barat, saya dari Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah provinsi yang senang sekali kemudian berbicara tentang konflik identitasnya cukup menguat, sehingga itu menghabiskan banyak energi, sehingga masyarakatnya kemudian kehilangan tenaga untuk menyelesaikan persoalan yang lain. Sumatera Barat punya persoalan besar soal agraria, punya persoalan besar soal pengupahan, punya persoalan besar soal trafficking, dan punya persoalan besar soal lingkungan hidup. Tapi konflik identitas yang terjadi di Sumatera Barat yang dibangun secara masif itu akhirnya membuat banyak masyarakat itu jadi lelah untuk menyelesaikan persoalan bersama. Yang saya mau tanya, lalu kemudian kelompok lintas iman pun juga seringkali bicara soal KBB, kebebasan berkeyakinan beragama, tapi lupa berbicara soal misi mereka yang sama soal kemanusiaan. Yang mau saya tanyakan yang pertama, boleh tanya 2 Mas? 1? Oh boleh. Pertanyaan yang pertama, kira-kira gerakan seperti apa yang kita butuhkan untuk menjawab persoalan bangsa yang sebenarnya itu sangat kompleks. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya tanyakan, menjelang 2024 tentu persoalan politik identitas akan semakin menguat. Kira-kira apa yang bisa anak muda lakukan, terutama berkolaborasi dengan generasi terdahulu. Karena saya juga merasa bahwa generasi yang dulu dengan generasi yang muda itu kadang tuh punya gap Mas.
Tapi gimana caranya supaya ini bisa menjadi sebuah gerakan kolaborasi bersama. Terima kasih. Terima kasih. Ada 5 pertanyaan Prof tadi. Saya lihat juga para narasumber juga sudah mencatat semua pertanyaan itu dan bisa langsung dijawab oleh semua narasumber, dimulai dari Prof. Amin dulu, kemudian Romo Greg Sutomo, dan terakhir Ibu Elga. Baik, terima kasih Mas Sofwan. Oke, terima kasih, luar biasa respon dari generasi muda lintas sekat-sekat agama, ras, suku dan lain sebagainya. Saya kira kita bisa mendengar betapa kegelisahan-kegelisahan tadi itu muncul dan itulah solving the problem itu saya kira yang menjadi agenda pertemuan. Saya melihat secara umum begini ya, di dalam dakwah keagamaan maupun di dalam pendidikan keagamaan, ya itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang semacam tadi itu lalu saya apa ini yang dimaksud apa ya? Kita mengalami stagnasi metodologi sebetulnya. Penyakit kita adalah metode yang kita gunakan itu saja. Gitu. Nggak akan ngentaskan apa-apa itu. Kalau metodenya itu saja. Itu yang saya maksud stagnasi metodologi. Coba nanti dicek lagi. Apakah mengajarkan agama di era plural atau dakwah keagamaan atau bagaimana influencer membentuk Anda, bagaimana YouTuber membentuk Anda. Jadi kita ini ya karena apa ya, metodologinya macet, buntu, maka tidak bisa otonom. Padahal yang diperlukan kita ini sebagai tidak hanya scholarship tetapi juga aktivis itu kan sebetulnya bukan dependen kepada orang lain tetapi independen sebetulnya. Nah, generasi yang otonom membangun generasi yang independen itu saya kira yang mahal sekali untuk pendidikan Islam di seluruh dunia. Oke. Ya Anda boleh saja ikut LSM manapun, oke. Tetapi ketika LSM itu kemudian tidak independen dan tidak otonom, maka otomatis Anda terjebak kepada eksklusivisme juga. Gitu. Itu kesan saya. Jadi beginilah akibat dampak buruk dari monodisiplin. Kita mengajarkan agama itu monodisiplin, jadi sangat-sangat menjadi keras begitu gitu. Nah itulah maka tadi ya umpamanya pertanyaan Mas siapa tadi itu dari Syahida tadi itu ya. Pluralisme. Kita lihat sekarang dengan tadi itu kita lihat problem pluralisme. Lalu disebut tadi itu karena kemiskinan metodologi, maka pluralisme adalah sinkretisme. Tuh, udah keliru besar kan. Kedua, pluralisme itu adalah menyerupai orang lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Keliru lagi sudah. Oke. Ini dia karena miskinnya metodologi. Metodologinya mabniun ala sukun. Ngikuti ya orang pesantren juga lah ya, jangan Muhammadiyah saja gitu. Mabniun ala sukun, jadi mau diapakan hasilnya ya begitu, prasangka yang muncul. Bukan udar prasangka.
prasangka yang muncul. Mengapa? Saya kira bukan karena agamanya, bukan intrinsik daripada agama, bukan intrinsik daripada religious value. Itu adalah problem metodologi pendekatan. Dan itu jarang disentuh orang. Nah, yang sedih lagi, pluralisme itu apa? Menyamakan semua agama. Waduh, kecelakaan total ini. Kecelakaan luar biasa, dan itu disuarakan oleh, mohon maaf, MUI kan? Tahun berapa itu? 2005, betul. Betul, kecolongan luar biasa kebinekaan Indonesia. Ketika MUI memfatwakan bahwa pluralisme adalah haram. Karena apa? Definisinya pluralisme adalah menyamakan semua agama. Tidak ada semua agama yang sama, itu tidak ada. Lembaganya beda. Yang satu namanya pastor, yang satu pendeta, yang satu kiai, wis beda itu. Oke, cara pendidikannya, doktrinnya, tidak ada yang sama semua agama. Oke. Ya, tetapi dibalik semua yang tidak sama itu, bukannya tidak ada persamaan. Nah, memang harus berpikirnya juga harus higher, harus lebih tinggi, higher order of thinking yang diperlukan. Nah, itu saya menanggapi itu tadi ya, Mas Syahida tadi. Jadi kita masih berat saya kira menghadapi itu. Nah, kemudian Mas Alkof bagaimana itu? Ya, bedakanlah antara fundamental core of value dengan rezim. Gitu. Anda tadi menyebut ideologi. Ideologi itu sebetulnya sebelum di tangan rezim, dia itu adalah fundamental value. Core values sebetulnya. Pancasila itu adalah core values. Tetapi ketika dia di tangan rezim, dan rezim itu adalah alliance between state and religion, di situ masalahnya muncul. Alliance between state and ulama, di situ problemnya muncul. Karena ya zaman Soekarno seperti apa, zaman Orde Lama seperti apa, zaman Orde Baru seperti apa, zaman Reformasi, itu adalah rezim. Rezim itu yang harus dikritisi seperti Buya mengkritisi itu. Gitu loh. Jangan malah kita bebek, apa bebek itu ya, mengikuti begitu saja, jangan gitu. Jadi Mas Alkof bedakan antara ideologi yang tertutup dan ideologi yang terbuka. Ideologi yang tertutup itulah rezim, dan itu adalah partai politik sebagian, apalagi beraliansi dengan ulama atau pastor atau pendeta, pasti tertutup itu. Gitu. Padahal ideologi itu seharusnya adalah fundamental core of values. Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, apalagi ya kan, musyawarah dan lain sebagainya, itu fundamental core of values, dan itu adalah terbuka. Nah, gitu kira-kira. Maka sila pertama cenderung monoteis. Nah, itu dia. Itu udah miskin literatur juga. karena sila pertama itu moral and ethics saya kira. Moral and ethics itu fundamental values, bukan rezim. Kalau monoteis jatuh rezim itu nanti. Jangan-jangan gitu. Jadi memang memang begini-begini ini ya, tapi memang diskusi filsafat itu haram ya. Loh, intinya kan itu kan, diskusi filsafat haram, mau di NU mau di Muhammadiyah atau organisasi yang lain, tidak ada yang memperkenalkan filsafat, maka jadinya seperti ini. Hah? Apa? Iya. Jadinya maka anak-anak muda itu jangan ngikuti abaunal awalun, jangan ngikuti yang begini-begini ini sudah
sudah kadaluarsa pemikiran-pemikiran yang hanya mengantarkan Anda kepada stagnasi. Bongkar itu, stagnasi metodologi itu. Karena kuncinya di situ, bukan agamanya. Bukan agamanya. Tapi methods and approach Anda miskin. Itu tadi kira-kira begitu. Nah, bahasa kelakarnya ya itu tadi. Dolane kurang adoh. Pikniknya itu belum lengkap. Maka sebetulnya ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama itu harus ada program yang ruang-ruang perjumpaan itu loh. Dirjen piknik, ya anggaran besar. Anggaran besar tetapi keliling orang Aceh ke NTT, orang Aceh ke NTT ke Aceh, orang Tarutung ke Jombang, dan Jombang ke Tarutung, begitu. Nah itu enggak ada program keindonesiaan semacam itu kok. Ya, yang mengadakan Ma'arif Institute. Berapalah biayanya Ma'arif Institute itu? Ya, enggak ada. Kalau negara itu berpikirnya kayak Ma'arif Institute, berubah Indonesia itu. Aduh, sedih sekali gitu ya. Mas Burhanuddin, saya kira ya sama it'amul miskin, ya jangan hanya material saja lah. It'amul miskin yatim piatu. Enggak, ya, yatim piatu itu adalah literasi. Kita ini semua illiterate sebetulnya. Kalau jatuhnya intoleran, radikal, dan ya bisa jadi karena kesenjangan ekonomi segala macam. Miskin apa? It'amul miskin itu miskin ruang-ruang perjumpaan. Saya nggak usah menyebut ya dosen di Aceh atau di mana, mungkin juga tadi di mana tadi itu. Sumatera Barat. Nah, itu kan dia bilang, ya dia mengajar antropologi agama, kan harus lihat lapangan. Bagaimana sih orang beragama lain itu beribadah? Ya sebagai dosen, ya harus dong mengajar, menjelaskan bagaimana beribadah di tempat lain. Apa yang terjadi? Dia lakukan kembali ke kampus diskurs. You see the problem? Bahkan ada dosen yang mana itu karena dia sudah di Sumatera Utara, tetapi karena agak menyeberang, lalu dikeluarkan dan sekarang pindah ke Jogja. Itu loh, kayak begitu-begitu itu yang kita masih rasakan gitu. Nah itu saya kira yang harus dibongkar semua ya. It'amul miskin itu kalau saya tidak hanya sekedar beras jagung, tetapi literasi keagamaan. Itu religious experience. Gitu. Jangan hanya Islamic experience saja atau Christian experience saja atau Katolik. Enggak, religious experience. Nah, begitu. Oh iya ya, religious experience itu memang bisa bersentuhan ya antara satu dengan yang lain. Meskipun yang satu tauhid, yang satu trinitas. Loh iyalah. Ya kalau enggak itu enggak dibongkar, ngapain kita ketemu-ketemu begini? Gitu. Wah hebat, pokoknya hebat. Saya kira Sumatera Barat tadi sudah terjawablah dengan tadi semua. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Mas Sofan kesempatannya. Kembali ke sebenarnya tema yang disodorkan kita kan ya tentang inklusivitas, kesetaraan dan persaudaraan lintas batas. Dan kembali juga kepada topik yang sebenarnya sudah saya siapkan sambil ngomong lagi tentang hal-hal yang pada dasarnya sudah saya siapkan. Ini begini ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan itu juga sedikit banyak menanggapilah tadi begitu banyak variasi-variasi yang disampaikan dalam pertanyaan dan sharing tadi. Ini mungkin pertama begini ya, dari interpretasi saya, tetapi juga temuan saya membaca Buya Syafi'i dalam topik ini. Ya,
Bukan sebuah pernyataan yang mengejutkan kalau saya mengatakan mungkin demikian. Jadi pencarian Buya Syafi'i sampai kepada topik-topik tentang inklusivitas, kesetaraan, dan persaudaraan lintas batas itu dimulai dengan Buya Syafi'i sebagai seorang muslim, begitu. Dan pencariannya itu pencarian yang sangat serius, begitu. Pencarian yang sangat serius dan sedemikian rupa lewat jalan-jalan yang saya sebutkan, lewat jalan-jalan yang berbahaya dan beresiko, ya kan? Jadi ngomong misalkan saja ketika saya masih di Athens di Ohio, begitu tahun 70-an, referensi saya masih Maududi, Maryam Jamilah dan sebagainya. Tidak bergerak ke situ padahal dia sudah tinggal di Amerika. Dan pencarian itu lewat seperti itu. Dan kemudian saya mengatakan pencarian itu bebas berdasarkan dari Buya Syafi'i. Pencarian itu bebas, namanya mencari kok. Tetapi lagi-lagi pencarian yang serius, belajar dari seperti Buya Syafi'i itu beresiko. Dan belum tentu kita bisa, tidak semua orang bisa keluar dengan selamat lewat labirin seperti itu. Labirin iman dan intelektual, bukan hanya intelektual tapi iman dan intelektual bersama-sama. Begitu. Dan terus kemudian itu juga yang sebenarnya kalau andai kata saya memahami saya sebagai seorang Katolik. Jadi boleh dikatakan kalau kita bicara tentang gereja Katolik, katakanlah sebelum tahun 60-an, itu kan eksklusif begitu ya. Dan tertutup. Meskipun sebenarnya dorongan itu sudah mulai muncul, tapi kan baru terus kemudian secara formal, secara resmi itu dibuka ketika kita menyebutkan sebagai Konsili Vatikan kedua tentang Islam, tentang Buddha, sebagaimana isu-isu yang disampaikan oleh Buya Syafi'i tentang mereka yang bahkan tidak percaya sekalipun, gitu. Kalau orang itu berbuat baik dan sebagainya. Dan tidak langsung ketemu. Sebagaimana kalau kita melihat evolusi pemikiran sampai pada inklusivitas Buya Syafi'i itu juga tidak langsung ketemu, sebagaimana gereja Katolik juga tidak langsung ketemu. Tahun 60-an sudah bagus. Itu ngomong tentang Islam bahwa kita ini adalah anak-anak Abraham yang menuju pada Tuhan yang sama dan sebagainya. Dan kemudian memang mereka-mereka yang serius juga bertanya, tapi sebenarnya bahkan dari gereja Katolik ya, semacam kritik internal lah dari gereja Katolik. Tapi kan kamu belum menyebutkan bagaimana posisi Nabi Muhammad. Kamu mau nggak menerima itu sebagai Nabi? Dan persoalan-persoalan yang kita sebut sebagai kristologi itu tidak muncul di Konsili Vatikan kedua. Jadi itu poinnya adalah proses. Sebagaimana saya juga belajar dari proses dan interpretasi saya tentang Buya Syafi'i sampai pada yakin kepada yang namanya inklusivitas. Tetapi butuhnya apa? Gitu. Butuhnya itu apa sampai pada yang namanya pluralitas. Nah, ini persoalan-persoalan yang rumit dan kembali saya belajar dari Buya sekaligus dikonfirmasi sebagai pengalaman sendiri, begitu kan ya. Saya menyebutkan apa yang disampaikan Prof. Amin tadi, higher order of thinking. Ketika kita bingung antara eksklusivitas dengan pluralitas, itu bukan di tengah-tengah. Kalau andai kata saya mengikuti dari Prof. Amin itu, bukan in between gitu loh, tapi go beyond. Kalau in between itu yang mungkin dalam arti tertentu sinkretis itu. Itu yang pemahaman saya kalau membaca teks-teks dari Buya Syafi'i. Karena Buya Syafi'i itu sampai pada pemikiran demikian ya. Kalau kita melakukan perjumpaan seperti ini, keluar dari pintu ini, yang Syiah ya masih Syiah begitu, yang Ahmadiyah masih Ahmadiyah, kami berdua masih Kristen, satu Katolik, satu Protestan, seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, oh kalau begitu setelah perjumpaan itu tidak berubah sama sekali? Tidak juga, gitu loh. Itu yang disebut higher order of thinking menurut Prof. Amin yang saya lanjutkan sekarang ini. Karena ketika kita keluar dari ruangan ini, begitu, yang muslim itu menjadi muslim yang lebih baik
Dan kemudian saya yang Katolik menjadi Katolik yang lebih baik. Sama-sama masih tetap Katolik dan masa-masa masih Muslim. Dan itu yang kemudian kita harapkan berlangsung seperti itu gitu. Jadi kalau kita membaca teks-teks dari Buya Syafi'i kayak gitu. Jadi Buya Syafi'i itu ngomong sesuatu yang boleh dikatakan di garis luar begitu. Ketemu dengan orang-orang yang berbeda. Begitu. Tapi sekaligus dia sungguh-sungguh masih setia, benar-benar setia sebagai seorang Muslim. Nah itu yang kemudian bukan hanya in between, tetapi go beyond, higher order of thinking. Maka bagi saya pertemuan seperti ini kemudian kita dalam bahasa Inggris berarti masing-masing setelah pertemuan ini kita menjadi greater Muslim dan greater Katolik, greater Protestan atau greater Syiah. Jadi Syiah yang menjadi lebih baik gitu loh. Itu saja. Tapi tetap masih sama-sama Syiah, masih sama Ahmadiyah. Sebagaimana saya katakan. Maka kalau belajar dari Buya Syafi'i tentang tegangan-tegangan pedagogis, terutama interpretasi saya begitu ya. Maka kemudian anjurannya sederhana, belajar yang lebih banyak begitu. Belajar yang lebih banyak. Kalau melanjutkan, saya berkali-kali mereferensi Prof. Amin karena beliau senior saya kan ya. Belajar filsafat ya Prof ya. Ya belajar filsafat gitu ya. Karena pedagogi bagaimana kalau kita memahami pedagogi yang lebih mendalam, pedagogi Buya Syafi'i, epistemologi Buya Syafi'i kalau kata kita tidak mengetahui beberapa basic filsafat begitu kan ya. Bagaimana mungkin kita menjadi bingung apa sih bedanya pluralitas dengan sinkretisme atau itu kalau jangan-jangan kalau dialog itu hanya supaya saya ikut dengan mereka ya. Dialog itu mungkin berdebat itu supaya saling mengalahkan atau apa. Nah di situ terus kemudian kalau kita tidak mengetahui basic filsafat epistemologi Buya Syafi'i katakanlah, kita menjadi bingung dengan person. Belajar lebih banyak dan kemudian sampai kepada kebingungan itu normal begitu. Sebagaimana pengalaman Buya Syafi'i, tapi sampai kepada sebuah sintesis. Nah itu yang disebut sebagai barangkali higher order of thinking itu. Makasih Mas Sofan. Ya terima kasih. Ya saya mau mulai dengan begini. Intervidei awal-awal itu tahun-tahun 91 ya di Yogyakarta kan zaman itu namanya LSM itu wah luar biasa, apalagi mahasiswa IAIN dan mahasiswa-mahasiswa UGM. Saya sampaikan selalu sekarang Pak Amin ke mahasiswa-mahasiswa UIN, kalian tahu dulu enggak? Itu kalau ada 3-4 orang mahasiswa IAIN di masjid kampus ngobrol itu pasti mikir besok mau demo apa. Itu seperti gitu, dan saya pernah juga beri kuliah di Usuludin ya. Dan di Fakultas Teologi UKDW. Beda sekali ini dua ini. Di sini ngomong Max Weber itu sudah maksudnya di IAIN ya. Di Teologi UKDW itu Alkitab. Padahal saya tidak hafal ini teks-teks Alkitab ya di luar kepala. Ya. Tapi itu perbedaan ya, sekarang saya kira sudah berbeda sekali lagi ya, sistem pendidikan dan tentang sistem itu sendiri termasuk mahasiswa Usuludin yang ada di sana dan teologi di UKDW sudah lebih terbuka dan mau keluar dari kampus, mau keluar dari hanya kegiatan gereja saja. Dan ini sudah sangat bagus, sudah tanda-tanda positif gitu ya. Tapi saya mau share begini. Jadi waktu kami awal-awal di Intervidei itu ada kelompok Islam tertentu selalu mengingatkan kepada teman-teman Muslim yang aktif dalam diskusi-diskusi, kalian hati-hati, nanti dikristenkan di sana. Tapi sebaliknya pada waktu yang sama kelompok Kristen juga tertentu bilang kepada teman-teman yang aktif yang dari Kristen, hati-hati kalian di sana, nanti diislamkan. Nah, yang aneh tahun-tahun begitu, tiba-tiba ada Intervidei ini agen Zionis. Tahun-tahun itu
Saya pikir ini dari mana orang-orang ini dan bagaimana mendapat kesimpulan seperti itu ya. Tapi ada ya. Belum lagi kalau intel sudah datang, kita bergurau aja. Mari bapak-bapak, kami tahu di luar ada intel, duduk di dalam lesehan makan kacang, daripada nanti sebentar bikin laporan salah-salah lagi kan. Lebih baik dengar kita ya banyak joke termasuk tentang agama. Tapi tidak dalam arti pandang enteng atau meremehkan gitu ya, tapi ya begitu cara kita beragama. Sehingga saya pikir benar Buya Ma'arif, saya tangkap dari beberapa tulisannya itu selalu mementingkan kualitas agama dan beragama. Jadi simbol-simbol itu bukan tidak penting. Materi atau apa gedung itu bukan tidak penting. Tetapi jangan terjebak pada simbol, jangan terjebak pada kuantitas apalagi. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, lalu senang ada banyak orang pindah ke agama Kristen. Ada kan kelompok-kelompok Kristen seperti itu ya. Senang sekali itu kalau gereja penuh banget. Entah dengar benar khotbahnya dan melakukannya, kemudian itu nanti nomor keberapa lah. Yang penting jumlah gereja jumlah umat yang masuk gereja penuh. Wah, luar biasa itu. Senang sekali itu. Jadi itu kualitas ya, kualitas. Dan yang kedua yang saya pikir dan saya sangat penting, saya pikir itu adalah makna dari agama. Memaknai agama dan beragama. Apa sih? Kenapa sih kita beragama? Apapun agama kita ya, kepercayaan kita. Tapi maknanya itu apa? Makna bagi kehidupan. Gitu. Apakah benar-benar kita saling menghidupkan atau jangan-jangan justru saling melemahkan, bahkan mematikan. Gitu. Nah, ini yang menurut saya dua kata kunci yang sangat penting yang saya kalau baca tulisan-tulisan Buya Ma'arif itu saya catat ya, dan karena itu kan Buya selalu mengingatkan juga kita harus belajar ilmu-ilmu yang lain. Termasuk saya kira Pak Amin ya selalu mendorong jangan hanya teologi, jangan hanya tapi ilmu-ilmu lain juga kita harus belajar, karena kalau tidak pendeta-pendeta romo-romo kalau juga miskin hanya filsafat tok dan teologi gitu kan miskin sebenarnya kan. Kita juga ya, semua kita kalau di Protestan dan Katolik saya kira kita kalau di kami Fakultas Teologi paling tidak 4 semester, Katolik saya kira lebih banyak ya belajar filsafat. Termasuk pastoral counseling. Saya tidak tahu kalau di UIN di Usuludin atau di fakultas apa ada tentang pastoral counseling. Nah, itu sangat perlu. Kita bisa tahu ya, artinya ketika berjumpa kita juga bisa belajar bagaimana menghargai. Itu kan bukan hanya ya karena kita memang beda ya sopan-sopan lah gitu kan. Toleransi sebatas itu, tapi mengapa kita mau membridging dan benar-benar berjumpa, encounters itu. Jadi tidak sekedar ya nanti jadi proyek-proyek lagi gitu ya. Sehingga menurut saya apa yang dikatakan teman-teman tadi soal pluralisme nanti tapi buku itu sudah habis ya dan kami belum cetak. Kami mencetak satu buku tahun 2006 mungkin tentang pluralisme di Indonesia. Nah di situ juga ada uraian tentang itu dan juga tentang menyinggung fatwa MUI, karena saya ingat itu juga menjadi perdebatan di kami di Interview Day, termasuk dalam rapat pengurus tahun berapa itu, zaman-zaman itu ya, karena kami kan memakai kata itu juga pluralisme pendidikan, ya, agama dan lain-lain, dan kita berdebat tentang itu. Saya hanya bilang ya selain tentang apa benar-benar literasi dan artinya sebenarnya, tapi saya katakan kita jangan menjadi lemah lalu sekedar mengganti
casing, gitu kan? Kan waktu itu ketakutan, nanti sinkritis, nanti apalah semua dikatakan, nanti keimanan kita jadi abu-abu, ya gitu kan? Saya catat kok itu pasal tertentu yang menjadi kekhawatiran tentang pluralisme itu. Nah, maksud saya begini, saya bukan mau teman-teman, tapi lagi-lagi dari pengalaman ya, kita jangan takut dengan perbedaan. Dan kita jangan takut kehilangan. Semakin kita mampu berjumpa, berinteraksi, mengenal orang lain dengan sungguh-sungguh, maksudnya tidak hanya sekedar nanti diundang lagi Ma'arif Institute lagi baru sama-sama selesai. Tapi kita berteman, benar-benar berteman, jangan takut, aduh nanti agama saya jadi abu-abu, nanti keimanan saya jadi luntur. Juga ya itu seperti awal-awal Interfaith Day, nanti kalian diislamkan, nanti kalian dikristenkan dan seterusnya. Itu boleh jadi ada kekhawatiran karena kita belum mencoba, belum melaksanakan. Coba deh dilaksanakan dan ajak teman-teman supaya tidak tenggelam pada kekhawatiran ini, ketakutan ini, kecurigaan ini, lalu membesar-besarkan itu. Kita pasti bisa melakukan banyak hal asal secara bersama-sama. Kalau kita sendiri-sendiri, saya yakin juga Ma'arif Institute tidak bisa melakukan banyak hal ya. Kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau kita semakin bisa merangkai sesuatu secara bersama, pasti kita bisa melakukan hal itu secara bersama-sama. Saya kira itu saya jawab secara keseluruhan ya, karena tadi sudah lebih spesifik. Ya, terima kasih.